Disinilah masalah utamanya. ADHD sebenarnya adalah gangguan pada fungsi eksekutif otak. Perasaan marah, sedih, atau senang bisa datang dengan intensitas yang luar biasa kuat. Bagi otak ADHD, satu teguran kecil bisa terasa seperti akhir dunia. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa diagnosis ADHD seringkali terasa begitu sederhana, padahal kenyataannya jauh lebih rumit? Bayangkan ADHD seperti gunung es ini. Apa yang kita lihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang sebenarnya. Di dunia medis, kita sering mendiagnosis ADHD berdasarkan apa yang terlihat, sulit diam, sering mengganggu, atau mudah teralihkan. Ini adalah puncak gunung es. Tapi tahukah Anda bahwa di bawah air ada massa yang jauh lebih besar dan kompleks? Hiperaktivitas adalah yang paling mudah dikenali. Ini seperti mesin mobil yang terus menyala dengan gas penuh tanpa rem. Tapi bagi banyak orang dewasa, hiperaktivitas ini berubah menjadi kegelisahan internal yang tak terlihat. Lalu ada inatensi atau kurang fokus. Ini bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena otak mereka mencoba memproses 1000 informasi sekaligus dalam satu waktu yang sama. Disinilah masalah utamanya. ADHD sebenarnya adalah gangguan pada fungsi eksekutif otak. Anggap saja otak kita memiliki menara pengawas lalu lintas udara yang sedang kewalahan. Fungsi eksekutif adalah manajer otak kita. Ia mengatur prioritas, memulai tugas, dan mengelola emosi. Pada orang dengan ADHD, manajer ini seringkali mengambil cuti tanpa pemberitahuan. Salah satu bagian tersembunyi adalah time blindness. Bagi pemilik otak ADHD, waktu hanya ada 2 jenis, sekarang dan bukan sekarang. Inilah alasan mengapa mereka sering terlambat atau menunda pekerjaan. Memori kerja yang lemah juga tersembunyi di bawah air. Mereka bisa masuk ke sebuah ruangan dan tiba-tiba lupa mengapa mereka ada di sana. Ini bukan pikun, ini hanya masalah kapasitas penyimpanan sementara. Regulasi emosi adalah bagian besar lainnya. Perasaan marah, sedih, atau senang bisa datang dengan intensitas yang luar biasa kuat, seperti badai yang tiba-tiba muncul di laut yang tenang. Banyak orang ADHD mengalami kelebihan beban sensorik. Suara jam dinding atau label baju yang kasar bisa terasa seperti siksaan. Otak mereka tidak memiliki filter untuk menyaring gangguan tersebut. Lalu ada masking. Ini adalah upaya luar biasa untuk terlihat normal di depan orang lain. Ini sangat melelahkan dan seringkali menyebabkan kelelahan mental yang kronis atau burnout. Pernah dengar RSD? Rejection Sensitive Dysphoria adalah rasa sakit emosional yang ekstrim akibat kritik atau penolakan. Bagi otak ADHD, satu teguran kecil bisa terasa seperti akhir dunia. Banyak yang tidak tahu bahwa ADHD juga mengganggu tidur. Saat tubuh ingin istirahat, otak malah memutuskan untuk mengadakan pesta ide dan memikirkan semua kesalahan yang dilakukan 10 tahun lalu. Secara biologis, ini semua tentang dopamin. Otak ADHD memiliki sistem imbalan yang berbeda. Mereka kekurangan dopamin, sehingga otak terus-menerus mencari stimulasi baru untuk merasa cukup. Fun fact, ada teori hunter versus farmer. Dulu, sifat ADHD sangat berguna bagi pemburu yang harus waspada pada setiap gerakan di hutan. Namun di dunia modern yang statis seperti sekarang, sifat ini menjadi tantangan. Seringkali, diagnosis ADHD membawa penumpang gelap seperti kecemasan atau depresi. Jika kita hanya mengobati puncaknya, masalah-masalah di bawah air ini akan terus menarik kita ke bawah. Mengapa kita harus peduli dengan bagian bawah gunung es ini? Karena tanpa memahaminya, kita hanya memberikan solusi jangka pendek. Memahami ADHD secara utuh adalah kunci untuk memberikan dukungan yang tepat. Kabar baiknya, dengan strategi yang tepat, seperti terapi, lingkungan yang mendukung, dan terkadang medikasi, gunung es ini tidak lagi menjadi penghalang, melainkan kekuatan unik yang luar biasa. Jadi, jika Anda atau orang yang Anda kenal memiliki ADHD, ingatlah, ada jauh lebih banyak hal di bawah permukaan. Mari kita berhenti hanya melihat puncaknya dan mulai melihat manusianya secara utuh. Sampai jumpa di petualangan sains berikutnya.